shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kantili Lujeng. Di sini Ibu akan menggantikan Ibu Jenny dikarenakan beliau sedang sakit. Jadinya hari ini tidak bisa mengajar dan digantikan oleh Ibu. Langsung saja ya. Di antara kalian siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Memang ya, di tengah pandemi ini kesehatan itu penting, harus banget dijaga. Ngomongin soal kesehatan, Ibu ada cerita nih. Dulu Ibu masih sekolah, Ibu tuh suka sekali makan pedas dan makan jajanan di pinggir jalan. Tapi ada tapinya nih. Kebetulan waktu itu seminggu sebelum UTS. Dengan kebiasaan buruk Ibu, akibatnya apa? Akibatnya ketika UTS, Ibu malah sakit dan jadinya tidak bisa fokus sama UTS. Mau dipaksakan, ternyata pusing. Tapi kalau libur Ibu nggak masuk UTS, ya Ibu nggak mau juga. Kan Ibu nggak mau belajar di ruang guru sendirian, ngerjain UTS sendirian, diawasi guru-guru. Jadinya dengan terpaksa Ibu yaitu memaksakan diri, pusing-pusing tapi tetap belakan UTS. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jangan jajan di pinggir jalan, tetap jaga kesehatan, apalagi masa-masa yang banyak virus seperti ini. Harus banget jaga kesehatan supaya kalian tetap bisa belajar dengan maksimal, tidak sakit ketika belajar, sehingga hasilnya pun baik. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk KM, bisa pimpin berdoa teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato. Ngomongin soal teks pidato nih, apa kalian sudah pernah melihat orang berpidato? Mungkin kepala sekolah ketika sedang berpidato di lapangan, atau Bapak Presiden Jokowi ketika ia sedang berpidato di acara Hari Kemerdekaan RI, atau mungkin Pak Kiai ketika ia sedang berpidato atau khutbah di acara di masjid. Nah, itu adalah salah satu contoh dari orang-orang yang berpidato. Untuk dapat berpidato, membuat teks pidato yang baik, kita tentu harus tahu dulu apa itu pidato dan seperti apa. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi informasi atau wawasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum atau halayak ramai. Pidato sendiri mempunyai ciri-ciri. Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, mempunyai tujuan, materinya jelas, lalu bersifat objektif, berisi wawasan baru, dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk ciri pertama, yaitu tujuan. Mengapa teks pidato harus mempunyai tujuan? Karena tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang dan melebar kemana-mana, sehingga dapat fokus pada tujuan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, yaitu teks pidato harus memaparkan materi yang jelas. Nah, materi ini bukan hanya berasal dari pendapat kita sendiri, tetapi juga berasal dari pengumpulan berbagai materi dan sumber data yang valid. Ciri yang ketiga yaitu bersifat objektif. Teks pidato bersifat objektif. Maksudnya apa? Maksudnya
Teks pidato haruslah menggunakan data yang telah kita peroleh tadi untuk memperkuat hal yang ingin kita sampaikan. Lalu ciri yang keempat yaitu wawasan baru. Wawasan baru haruslah ada dalam sebuah teks pidato. Kenapa begitu? Karena sebaiknya teks pidato harus dapat membuat pembacanya mempunyai wawasan baru atau pengetahuan yang belum diketahuinya. Lalu ciri yang terakhir ada kesimpulan. Sebuah teks pidato yang baik harus merangkum semua materi yang disampaikannya. Nah, biasanya kesimpulan itu ada di bagian paling bawah dari sebuah teks pidato. Nah, itulah ciri-ciri dari teks pidato. Selanjutnya yaitu tujuan pidato. Tujuan pidato ada 3. Yang pertama yaitu untuk mempengaruhi. Teks pidato untuk mempengaruhi disebut juga sebagai teks pidato persuasif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah teks ini bertujuan untuk mengajak pembaca atau pendengarnya untuk setuju dengan apa yang disampaikan dalam isi teks pidato tersebut. Tujuan yang kedua yaitu menyampaikan informasi. Teks pidato memang bertujuan untuk menyampaikan informasi, tapi mungkin saja berisi informasi baru, sehingga ketika orang-orang mendengar teks pidato tersebut, orang juga akan mendapatkan informasi dan wawasan baru dari isi teks pidato tersebut. Tujuan terakhir yaitu memberikan kesan. Pidato mampu memberikan kesan kepada pendengar, sehingga nantinya diharapkan agar dapat juga mempengaruhi pembaca atau pendengar dari pidato tersebut. Baiklah, selesai sudah penyampaian materi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Karena waktunya sudah habis, bila ada yang mau bertanya, bisa mengumpulkan daftar pertanyaan kepada KM dan nantinya akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.